Pada masa yang sangat lampau, ketika bumi baru saja dihuni kembali oleh manusia pasca banjir besar yang terjadi di zaman Nabi Nuh, anak-anak Nuh pun menyebar ke berbagai penjuru bumi. Salah satu dari ketiga putra Nuh adalah Yafet, yang dalam tradisi Islam diyakini sebagai nenek moyang bangsa-bangsa di wilayah utara. Dari keturunannya inilah kelak muncul bangsa-bangsa kuat dan misterius. Salah satunya adalah bangsa yang disebut Ma'juj, atau dalam lidah lain disebut Magog. Zaman terus berlalu. Keturunan Yafits berkembang menjadi suku-suku besar yang mendiami daerah-daerah pegunungan dan stepa di utara, wilayah luas yang kini mencakup bagian dari Asia Tengah, Rusia, dan sekitarnya. Mereka dikenal sebagai bangsa tangguh, namun ada satu kelompok di antara mereka yang sangat ditakuti oleh bangsa-bangsa lain karena kekejamannya, bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Menurut kisah yang termaktub dalam surah Al-Kahfi, datanglah seorang raja agung yang dikenal dengan nama Zulkarnain. Ia bukan hanya penguasa, tapi juga seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi kekuasaan di timur dan barat. Dalam perjalanannya ke arah utara, ia bertemu dengan suatu kaum yang hidup dalam ketakutan. Mereka mengadu bahwa mereka sering diganggu oleh Ya'juj dan Ma'juj, dua bangsa perusak yang tinggal di balik pegunungan. Rakyat itu memohon kepada Zulkarnain agar melindungi mereka. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zulkarnain membangun sebuah dinding besar dari besi dan tembaga yang kokoh di antara dua gunung, agar Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa keluar dan menghancurkan bumi. Sejak hari itu, bangsa perusak itu terkurung di balik dinding tersebut. Dalam sebagian riwayat tafsir Islam, Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan dari Yafits, sama seperti banyak bangsa lainnya. Namun, mereka dianggap sebagai bangsa yang telah menyimpang jauh, berkembang biak dalam jumlah besar, dan memiliki sifat merusak yang tak terkendali. Disinilah muncul sebuah keyakinan bahwa salah satu pemimpin besar mereka kelak akan menjadi semacam Raja Magog, seorang figur yang akan memimpin mereka saat mereka berhasil keluar dari tembok Zulkarnain di akhir zaman. Ketika hari kiamat semakin dekat, dinding Zulkarnain akan roboh. Maka, bangsa Ya'juj dan Ma'juj di bawah pimpinan seorang raja atau pemimpin mereka yang disebut-sebut sebagai penguasa dari bangsa Magog akan menyerbu bumi. Mereka akan menghancurkan segala yang ada di hadapan mereka, melintasi pegunungan, sungai, dan kota-kota. Kejahatan mereka akan membuat bumi dalam kekacauan besar. Namun, dalam kisah kenabian disebutkan bahwa pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan pertolongannya. Ya'juj dan Ma'juj, meski kuat dan buas, akan dimusnahkan bukan oleh tangan manusia, melainkan oleh azab langsung dari langit. Maka tertulislah satu bagian penting dari sejarah akhir zaman. Raja Magog, keturunan jauh dari Yafits, menjadi simbol kegelapan yang akan muncul menjelang hari pembalasan. Ia bukan sekadar pemimpin, tapi penanda datangnya masa-masa genting yang telah lama dijanjikan dalam kitab-kitab Samawi. Raja Magog sering dikaitkan dalam konteks keagamaan, khususnya dalam tradisi Yahudi, Kristen, dan Islam. Magog sendiri bukan selalu dipahami sebagai nama pribadi seorang raja, melainkan lebih sering dianggap sebagai nama sebuah bangsa atau wilayah yang dipimpin oleh seorang tokoh penting. Berikut ini beberapa tokoh dan peristiwa yang berkaitan dengan Magog. Pertama, Magog, anak Yafet. Pada suatu masa yang telah lama berlalu, ketika dunia baru saja pulih dari dahsyatnya banjir besar yang melanda seluruh penjuru bumi, tiga sosok laki-laki muda berdiri memandang ke arah cakrawala yang luas dan tak terbatas. Mereka adalah Sam, Ham, dan Yafits, putra-putra dari seorang nabi besar yang selamat dari air bah bersama segelintir makhluk hidup lainnya di atas bahtera raksasa, Nabi Nuh. Setelah banjir surut dan bahtera mereka mendarat di atas Gunung Judi, kehidupan perlahan tumbuh kembali. Pepohonan menghijau, sungai kembali mengalir, dan hewan-hewan menyebar mengisi bumi yang baru. Maka Nuh dengan bijaksana membagikan tugas besar kepada anak-anaknya, menyebar ke segala penjuru bumi dan membentuk peradaban manusia yang baru. Yafits, putra tertua, memilih wilayah utara. Ia dan keturunannya menempati dataran luas dan pegunungan tinggi di wilayah yang kini dikenal sebagai Asia Tengah, sebagian dari Eropa Timur, dan daerah sekitar Laut Hitam. Cuacanya dingin, tanahnya luas, dan alamnya liar. Namun keturunan Yafits dikenal sebagai bangsa yang kuat, tangguh, dan cerdas dalam bertahan hidup di tengah kerasnya alam. Di antara anak-anak Yafits, lahirlah seorang anak yang kelak menjadi leluhur dari bangsa-bangsa besar dan misterius. Namanya adalah Magog. Dalam banyak riwayat,
Magog adalah anak kandung dari Yafits, saudara dari Madai, Yawan, Tubal, dan Mesek. Mereka semua kelak menyebar dan menjadi moyang dari berbagai bangsa besar yang kita kenal dalam sejarah. Magog tumbuh menjadi laki-laki pemberani, gagah, dan berjiwa pemimpin. Ia membawa kaumnya menjelajahi wilayah pegunungan tinggi dan padang stepa luas di utara. Di sana, mereka membangun permukiman, mengembangkan budaya, serta membentuk struktur masyarakat yang terorganisir. Keturunan Magog berkembang pesat, menyebar ke seluruh wilayah utara, dan menjadi leluhur dari bangsa-bangsa yang kelak ditakuti dan dihormati. Namun, di antara keturunannya, ada satu cabang yang menyimpang. Mereka dikenal sebagai kaum Ma'juj. Kaum ini, menurut banyak riwayat Islam dan tafsir klasik, berkembang dengan sangat cepat. Mereka hidup dalam jumlah yang luar biasa besar, namun sifat mereka kasar, perusak, dan tak mengenal belas kasihan. Mereka sering menyerang bangsa-bangsa lain, merampas harta, menghancurkan ladang, dan menyebar teror. Oleh karena itu, bangsa lain pun takut pada mereka, meski tak mampu melawan jumlah dan kekuatan mereka yang luar biasa. Waktu berlalu, keturunan Magog terus hidup dan berkembang. Sebagian menjadi bangsa besar dan berbudaya, namun sebagian lain tetap menjadi simbol kekacauan dan kehancuran. Di antara garis keturunan Magog inilah, menurut sebagian ulama dan ahli tafsir, muncul bangsa yang kelak dikenal sebagai Ya'juj dan Ma'juj. Nama Magog pun tak lagi hanya menjadi nama seorang leluhur, melainkan berubah menjadi simbol. Simbol dari kekuatan yang tak terkendali, dari bangsa utara yang akan memainkan peran penting di akhir zaman. Dalam berbagai riwayat Islam, disebutkan bahwa di masa depan, ketika dunia memasuki babak terakhir dari sejarahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengizinkan tembok besi yang dibangun oleh Zulkarnain untuk runtuh. Maka keluarlah Ya'juj dan Ma'juj, keturunan jauh dari Magog, dalam jumlah yang tak terhitung. Mereka akan menyapu dunia, menelan segalanya seperti badai yang mengamuk dan menghadirkan ketakutan pada seluruh umat manusia. Meski pada akhirnya mereka akan dimusnahkan oleh kuasa ilahi, nama Magog akan terus hidup dalam sejarah sebagai awal dari garis keturunan yang berakhir pada salah satu ujian terbesar umat manusia menjelang hari kiamat. Magog, putra Yafits, bukan sekadar nama. Ia adalah permulaan dari legenda besar yang akan menyentuh berbagai zaman, menyatukan mitos, kepercayaan, dan nubuat dari masa lalu hingga hari terakhir dunia. Kedua, Gog dari tanah Magog. Pada suatu masa yang belum tiba, namun telah lama ditulis dalam kitab-kitab langit dan nubuat para nabi, akan datang sebuah peristiwa dahsyat dari arah utara. Ia bukan sekadar perang, bukan sekadar pemberontakan, melainkan suatu badai besar yang akan mengguncang seluruh tatanan bumi. Di sanalah nama Gog bergema dari mulut ke mulut, sebagai pemimpin misterius dari wilayah yang disebut Tanah Magog. Kisah ini bermula dari sejarah yang teramat tua, dari seorang leluhur bernama Magog, putra Yafits bin Nuh. Magog adalah pendiri bangsa-bangsa utara yang menyebar ke berbagai penjuru daratan luas dan dingin. Dari garis keturunan inilah, generasi demi generasi muncul suku-suku kuat, bangsa-bangsa yang keras, dan pemimpin-pemimpin yang tangguh. Tapi di antara mereka, ada satu yang kelak dikenal dengan nama Gog, seorang raja, pemimpin perang, atau mungkin simbol kekuatan jahat yang mengancam kedamaian dunia. Dalam nubuat Nabi Yehezkiel 38-39, Gog dari tanah Magog disebut sebagai tokoh besar yang akan memimpin serangan terhadap umat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia akan datang bersama pasukan besar, terdiri dari bangsa-bangsa yang bersatu di bawah satu bendera: Mesech, Tubal, Persia, Kush, dan banyak lagi. Mereka akan turun dari utara bagaikan badai, menyelimuti bumi seperti awan gelap. Tujuan mereka adalah tanah Israel, tempat kaum beriman tinggal dalam damai. Namun, ini bukanlah sekadar perang biasa. Kehadiran Gog menandai sebuah ujian besar umat manusia saat seluruh kekuatan dunia berkumpul untuk menentang kebenaran. Gog bukan hanya membawa pasukan bersenjata, tapi juga semangat pemberontakan terhadap Tuhan. Ia adalah simbol kesombongan manusia yang percaya bahwa kekuatan bisa menundukkan kebenaran. Dalam cerita yang diturunkan dari generasi ke generasi, Gog digambarkan sebagai sosok luar biasa, cakap dalam diplomasi,
ahli dalam siasat militer, dan licik dalam memainkan kekuatan. Ia menyatukan bangsa-bangsa yang selama ini berseteru, menjadikan musuh menjadi sekutu demi satu tujuan, menghancurkan umat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menguasai bumi. Namun Tuhan telah menetapkan akhir dari cerita ini. Saat Gog dan pasukannya datang menyerang, ketika bumi berguncang oleh suara langkah kaki prajurit dan langit menghitam oleh asap perang, Tuhan akan menunjukkan kuasanya. Gempa bumi besar akan mengguncang wilayah Gog. Gunung-gunung runtuh, dinding tembok roboh, dan pasukan mereka dilanda kekacauan. Bahkan, mereka akan saling menyerang satu sama lain dalam kebingungan. Api akan turun dari langit. Hujan, batu berapi, dan belerang akan membinasakan pasukan Gog. Dalam sekejap, Gog dan tentaranya akan menjadi debu, terkubur oleh kemarahan ilahi. Tanah Magog, yang dulu menjadi sumber kekuatan mereka, akan menjadi padang sunyi, tempat burung pemangsa dan angin dingin berhembus tanpa suara. Dalam tafsir Islam, nama Gog dan Magog dalam bentuk Arab, Ya'juj dan Ma'juj, juga dikenal sebagai dua bangsa besar dari utara yang akan muncul menjelang hari kiamat. Meskipun dalam Al-Quran tidak disebutkan sosok Gog secara personal, tafsir para ulama banyak yang mengaitkan figur ini dengan pemimpin dari kaum perusak yang akan dilepaskan setelah tembok Zulkarnain runtuh. Gog, dalam narasi Islam maupun Yahudi Kristen, menjadi simbol yang sama, kekuatan duniawi yang menantang kehendak ilahi yang akan muncul di ujung zaman sebagai bagian dari rencana besar Tuhan sebelum hari penghakiman tiba. Akhir dari Gog adalah pengingat bagi manusia bahwa sebesar apapun kekuasaan, setinggi apapun ambisi, semua akan tunduk pada keputusan Tuhan. Kekaisaran Gog yang dibangun dari api, darah, dan tipu daya akan hancur dalam sekejap oleh satu tiupan dari langit. Dan nama Gog dari tanah Magog pun tercatat dalam sejarah akhir zaman, sebagai raja yang datang membawa badai, namun tenggelam dalam murka Tuhan yang maha perkasa. Ketiga, Gog dan Magog dalam Wahyu. Dalam keheningan waktu yang berjalan menuju akhirnya, di suatu masa setelah bumi mengalami masa damai 1000 tahun, sebuah era yang disebut oleh banyak orang sebagai milenium, ketika kejahatan telah dibelenggu, dan dunia hidup dalam keteraturan surgawi, sebuah bahaya lama yang telah tertidur mulai menggeliat kembali. Mereka yang tahu sejarah, atau setidaknya nubuat, mengenal dua nama yang telah lama menjadi simbol kekacauan dan pemberontakan, Gog dan Magog. Kisah mereka tertulis dalam kitab Wahyu, kitab terakhir dalam Alkitab, yang menyimpan penglihatan-penglihatan luar biasa tentang akhir zaman. Di sana, dalam Wahyu 20 pasal 7-10, disebutkan bahwa setelah 1000 tahun masa damai berlalu, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Ia akan keluar, berjalan di muka bumi, menabur benih kebohongan, dan menyulut bara-bara pemberontakan yang telah lama terpendam di hati manusia. Dan dari berbagai penjuru bumi, iblis akan menggoda bangsa-bangsa yang disebut Gog dan Magog, agar mereka berkumpul dan memulai perang terakhir melawan umat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlah mereka sangat banyak, seperti pasir di laut, kata Wahyu itu. Mereka bangkit dari berbagai bangsa dan wilayah, menyatu dalam satu maksud jahat, menantang Tuhan dan mengepung kota orang-orang kudus, tempat orang beriman berlindung. Tak ada yang tahu pasti siapa Gog dan Magog di masa itu. Apakah mereka bangsa literal, negara, atau aliansi kekuatan jahat? Namun satu hal jelas, mereka adalah simbol semua kekuatan di bumi yang bersatu dalam penolakan terhadap Tuhan. Semua ambisi duniawi yang menolak tunduk pada keadilan dan kasih ilahi. Dalam bayangan nubuatan itu, Gog dan Magog datang seperti badai. Langkah kaki mereka mengguncang tanah, dan semangat pemberontakan mereka membakar langit. Kota orang-orang beriman tampak kecil, seolah tak berdaya menghadapi serbuan kekuatan yang begitu besar dan luas. Tapi sebelum panah pertama dilepaskan, sebelum pedang pertama diangkat, api turun dari langit. Bukan oleh kekuatan manusia, bukan oleh pasukan malaikat pun, tapi oleh tangan Tuhan sendiri, Gog dan Magog dihancurkan. Mereka terbakar dalam sekejap, dikalahkan bukan oleh perlawanan, melainkan oleh keadilan yang datang langsung dari surga. Dan iblis, sang penghasut, ditangkap dan dilemparkan ke lautan api dan belerang,
tempat binasa kekal telah menanti. Maka berakhirlah satu bab dari perjalanan dunia, perang terakhir, konflik pamungkas antara kegelapan dan terang, Gog dan Magog, yang selama berabad-abad menjadi lambang pemberontakan dan kekuatan duniawi yang pongah, dihapuskan dari bumi. Tak tersisa apapun kecuali debu dan bayangan. Kisah ini menjadi peringatan, sekaligus janji. Peringatan bahwa kegelapan selalu mencoba kembali, bahkan setelah 1000 tahun damai. Namun juga janji bahwa Tuhan akan menang, bahwa pada akhirnya kebaikan takkan pernah benar-benar kalah, dan nama Gog dan Magog pun tetap hidup, bukan dalam bentuk ancaman, melainkan sebagai kisah abadi tentang kesombongan yang hancur, tentang kekuatan yang menentang langit, namun akhirnya tumbang oleh satu hembusan dari Tuhan semesta alam. Keempat, Zulkarnain dalam Al-Quran. Pada zaman dahulu kala, ketika bumi masih dihuni oleh raja-raja agung dan para penjelajah yang tak gentar menantang cakrawala, terdapat seorang tokoh besar yang kisahnya diabadikan dalam kitab suci, yaitu Zulkarnain. Namanya tak disebutkan secara langsung dalam sejarah manusia, namun namanya hidup kekal dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi, ayat 83 hingga 101. Ia bukan sekadar raja, bukan pula sekadar penakluk. Zulkarnain adalah seorang hamba yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kekuasaan di bumi dan bimbingan dari langit. Konon, Zulkarnain adalah pemimpin yang bijaksana, kuat, dan adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya jalan untuk menjelajahi bumi dari ujung timur hingga barat, menaklukkan negeri-negeri, dan menegakkan keadilan di atas muka bumi. Tidak seperti penakluk lain yang memerintah dengan kejam, Zulkarnain dikenal karena keputusannya yang lurus dan pertimbangannya yang penuh hikmah. Ia tidak hanya membawa pedang, tetapi juga membawa ilmu dan rasa takut kepada Tuhan. Dalam perjalanannya yang agung, Al-Quran menggambarkan 3 ekspedisi besar Zulkarnain. Yang pertama adalah perjalanannya ke arah barat, hingga ia sampai pada tempat di mana matahari tampak terbenam di laut yang gelap. Di sana, ia menemukan suatu kaum, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pilihan. Apakah ia akan menghukum mereka karena keburukan mereka, atau memperlakukan mereka dengan lemah lembut? Dengan kebijaksanaannya, Zulkarnain menetapkan hukum yang adil. Mereka yang berbuat zalim akan dihukum, sementara yang beriman dan berbuat baik akan diberi balasan terbaik. Kemudian Zulkarnain melanjutkan ekspedisinya ke arah timur, hingga ia tiba di suatu tempat di mana matahari bersinar langsung kepada suatu kaum yang tidak memiliki pelindung dari panasnya. Di sana, ia tak menghancurkan mereka, tapi membiarkan mereka hidup dalam ketenangan karena mereka belum mengenal dosa dan kezaliman. Namun, kisah paling legendaris dari Zulkarnain adalah ketika ia melakukan perjalanan ke arah utara, di mana ia bertemu dengan satu kaum yang hampir tak mengerti perkataan. Kaum itu hidup dalam ketakutan karena mereka selalu diganggu oleh 2 suku perusak yang dikenal sebagai Ya'juj dan Ma'juj. Dalam tradisi lain disebut juga Gog dan Magog. 2 bangsa ini dikenal karena kerusakan mereka yang luar biasa. Mereka menyerbu, menjarah, merusak ladang, menghancurkan rumah, dan meninggalkan kehancuran dimanapun mereka lewat. Kaum yang ditemui Zulkarnain itu memohon, "Wahai Zulkarnain, dapatkah engkau membuatkan penghalang antara kami dan mereka? Kami akan memberikan upah kepadamu." Namun, Zulkarnain dengan kerendahan hatinya menolak upah. Ia berkata, "Apa yang telah Tuhanku berikan kepadaku lebih baik dari itu. Tapi tolonglah aku dengan kekuatan fisik kalian. Mari kita bangun penghalang yang kokoh." Lalu dimulailah pembangunan proyek besar. Tembok raksasa dari besi dan tembaga cair dibangun di antara 2 gunung, menjulang tinggi dan kuat. Tembok itu begitu kuat hingga Ya'juj dan Ma'juj tak mampu menembusnya, dan tak pula bisa memanjatnya. Ketika tembok itu selesai dibangun, Zulkarnain berkata, "Ini adalah rahmat dari Tuhanku. Tapi apabila janji Tuhanku datang, hari kiamat, Dia akan menghancurkannya. Dan janji Tuhanku itu adalah benar." Zulkarnain tak menganggap kekuasaannya sebagai miliknya sendiri. Ia tahu semua itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ia sadar, suatu saat, waktu akan membawa perubahan, dan tembok itu pun akan roboh, membuka jalan bagi Ya'juj dan Ma'juj untuk kembali menyebar di bumi.
sebagai tanda dekatnya hari akhir. Begitulah kisah Zulkarnain, sosok penjelajah yang agung, pemimpin yang bijak, dan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat. Ia menelusuri ujung dunia, membawa cahaya keadilan ke tempat-tempat gelap, dan membangun pertahanan terakhir umat manusia dari kekuatan destruktif yang tersembunyi di balik pegunungan. Namanya mungkin masih menjadi misteri dalam sejarah dunia, namun dalam hati para pencari kebenaran, Zulkarnain adalah simbol kekuatan yang bersumber dari iman dan kekuasaan yang tunduk kepada kehendak ilahi. Kelima, Gog-Magog dalam Yahudi. Pada masa silam yang penuh bayang-bayang nubuat dan gema suara para nabi, terdapat dua nama yang menghantui lembaran sejarah keagamaan, Gog dan Magog. Dalam tradisi Yahudi, keduanya bukan sekadar tokoh, melainkan lambang dari kekuatan dahsyat yang akan mengguncang dunia di akhir zaman. Mereka disebut dalam kitab Yehezkiel, dalam nubuatan yang menggambarkan perang terakhir antara kekuatan duniawi dan kekuasaan ilahi. Kisah tentang Gog dan Magog bermula dari lintasan waktu yang jauh, dari bangsa-bangsa asing yang tinggal di wilayah utara, tanah-tanah dingin dan liar yang terpisah dari pusat peradaban Timur Tengah. Dalam Yehezkiel pasal 38 dan 39, Gog digambarkan sebagai pangeran agung dari Mesek dan Tubal, bangsa-bangsa misterius yang mendiami daerah-daerah yang kini diyakini berada di sekitar Asia Tengah atau Kaukasus. Ia berasal dari tanah Magog, tempat bangsa-bangsa perkasa berkumpul dalam kekuatan militer yang besar. Gog bukan sekadar raja, melainkan sosok pemimpin ambisius yang, dalam penglihatan kenabian, akan menggalang aliansi besar dari utara dan timur untuk menyerang tanah Israel, tanah yang telah dipulihkan oleh Tuhan dan dihuni oleh umatnya yang setia. Bayangkan ini, langit mendung menyelimuti pegunungan di utara. Di sana, Gog berdiri di atas puncak kekuasaannya. Ia melihat ke selatan, ke tanah yang damai, tempat di mana umat Israel hidup tentram setelah kembali dari pengasingan. Tanah itu kaya, subur, dan terbuka tanpa tembok-tembok pertahanan. Gog, dengan keangkuhannya, merasa inilah saatnya. Ia mengumpulkan pasukan, Persia, Kush, Put, Gomer, dan Togarmah. Dari berbagai pelosok dunia, pasukan berkuda, pemanah, dan prajurit-prajurit berperisai berkumpul di bawah panji Gog. Nabi Yehezkiel menyampaikan nubuat itu dengan nada yang menggigilkan jiwa. Engkau akan datang seperti angin badai, engkau akan menutupi tanah seperti awan, engkau dan semua pasukanmu serta banyak bangsa yang menyertai engkau. Tetapi sesungguhnya, rencana itu bukanlah rencana kemenangan. Itu adalah perang yang sudah ditentukan oleh Tuhan sebagai jalan menuju kehancuran mereka sendiri. Saat Gog dan pasukannya menyerbu, Tuhan mengguncang bumi, gempa besar terjadi, gunung-gunung runtuh, tembok-tembok roboh, dan pasukan musuh dilanda kekacauan. Pedang mereka pun berbalik satu sama lain. Hujan deras, batu api, dan belerang turun dari langit. Mayat-mayat mereka memenuhi lembah, dan burung pemangsa pun datang berbondong-bondong, berpesta di atas kehancuran pasukan yang sombong itu. Dalam tradisi Yahudi, ini bukan sekadar cerita peperangan. Ini adalah metafora tentang puncak konflik antara kejahatan dan kebenaran, antara dunia yang menolak Tuhan dengan umat yang berpegang pada perjanjiannya. Gog dan Magog adalah peringatan bahwa akan selalu ada kekuatan besar yang mencoba menghancurkan umat pilihan, namun mereka akan berakhir dalam kehancuran karena melawan kehendak Sang Pencipta. Lebih dalam lagi, Gog dan Magog juga menjadi simbol masa transisi menuju zaman mesianik. Sebuah era yang dijanjikan di mana dunia akan dipenuhi kedamaian, di mana kebenaran akan menguasai bumi, dan di mana Tuhan akan dikenal oleh seluruh umat manusia. Dalam tafsir para rabi Yahudi, ada perdebatan besar. Apakah Gog dan Magog adalah satu sosok dan satu bangsa, ataukah dua bangsa berbeda? Sebagian mengatakan Gog adalah pemimpin dan Magog adalah bangsanya. Sebagian lagi percaya bahwa keduanya adalah dua kekuatan global yang saling bergandengan tangan melawan Israel di hari terakhir. Namun satu hal pasti, pertempuran Gog dan Magog adalah ujian terakhir, dan umat yang bertahan akan menyaksikan datangnya Masiah, Sang Mesias, yang akan membawa terang ke seluruh bumi.
Gog dan Magog dalam tradisi Yahudi bukanlah sekadar nama, tapi suara nubuat yang terus menggema, mengingatkan bahwa kegelapan akan selalu mencoba, namun cahaya kebenaran takkan pernah padam. Magog lebih sering dianggap sebagai bangsa atau wilayah, bukan raja. Namun, sosok seperti Gog yang merupakan pemimpin dari Magog memainkan peran penting dalam nubuat besar, baik dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, maupun dalam tafsir keislaman mengenai akhir zaman. Kalau kamu tertarik memperdalam soal ini, bisa juga cari literatur tafsir agama atau sejarah kuno yang membahas peran Gog dan Magog dalam berbagai tradisi kepercayaan. Di antara kisah-kisah yang terhampar dalam sejarah umat manusia, terdapat nama-nama yang menjadi peringatan dan pelajaran, bukan karena kebaikannya, melainkan karena dampak dari kekuatan yang tak terkendali dan kesombongan yang melampaui batas. Salah satu nama itu adalah Raja Magog, figur yang melekat erat dalam kisah akhir zaman dan peristiwa besar yang disebut dalam kitab-kitab Samawi. Bagi kaum muslim, kisah Raja Magog bukan sekadar cerita masa lampau atau nubuat masa depan, tapi sebuah cermin besar yang menunjukkan bagaimana kekuatan tanpa keimanan bisa berubah menjadi kehancuran. Magog, sebagai bagian dari keturunan Yafits bin Nuh, menjadi nenek moyang bangsa-bangsa utara yang kelak melahirkan kaum perusak, Yajuj dan Majuj. Mereka adalah simbol dari kekuatan masif, peradaban besar, namun tanpa nilai-nilai ilahiyah. Mereka berkembang dalam jumlah, menguasai wilayah, tapi kehilangan arah karena tak mengenal Tuhan. Dari kisah ini, umat Islam diajak untuk membaca sejarah bukan hanya dengan mata, tapi juga dengan hati. Kekuatan dan kemajuan bukan jaminan keselamatan jika tak dibarengi dengan iman dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja Magog, dengan segala pengaruh dan warisan yang dibawanya, menjadi gambaran bagaimana manusia bisa menjadi sumber fitnah terbesar di muka bumi ketika mereka lupa pada Sang Pencipta. Pelajaran yang bisa diambil oleh kaum muslim dari kisah ini antara lain: 1. Menjaga amanah kekuasaan dan kekuatan. Magog melambangkan kekuasaan yang disalahgunakan, maka seorang muslim harus sadar bahwa kekuatan apapun, baik fisik, politik, ekonomi, atau teknologi, adalah titipan yang akan dimintai pertanggungjawaban. 2. Bahaya dari kesombongan peradaban. Umat Islam diajak untuk tidak terjebak pada kebanggaan kosong terhadap kemajuan duniawi. Peradaban yang tidak berpijak pada nilai tauhid akan mudah terjerumus dalam kehancuran moral dan sosial. 3. Waspada terhadap fitnah akhir zaman. Yajuj dan Majuj yang berasal dari keturunan Magog adalah salah satu tanda besar kiamat. Muslim harus memperkuat keimanan agar tak mudah tergoda oleh arus besar yang menyesatkan di masa-masa fitnah. 4. Menjadi umat yang menahan kerusakan, bukan menyebarkannya. Kisah Magog menunjukkan bagaimana suatu bangsa bisa menjadi sumber kehancuran global. Umat Islam seharusnya menjadi penjaga nilai-nilai perdamaian dan keadilan, bukan pengikut arus kerusakan. 5. Menjaga akhlak dan spiritualitas dalam setiap aspek kehidupan. Karena ketika ruh dan akhlak hilang dari peradaban, maka kekuatan akan berubah menjadi senjata yang membunuh, bukan melindungi. Maka, ketika kita membaca atau mendengar nama Magog, jangan hanya membayangkan sosok pemimpin atau bangsa kuat dari utara. Lihatlah lebih dalam. Itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar umat manusia, khususnya kaum muslim, tidak mengulang kesalahan sejarah. Kesalahan yang lahir dari lupa diri dan melupakan Tuhan. Belajarlah dari Magog bukan untuk meniru, tapi untuk menghindari nasib yang sama. Jadilah umat yang memimpin dunia dengan iman, bukan hanya kekuatan.